guys, nama aku Dava Ruhamah Hadi Pratikto. NIM aku 2508010 459. Aku dari absen 11. Halo, perkenalkan nama aku Chelsea Octavia Marbun. Aku dengan NIM 2508010 467 dari absen 19. Halo, aku Anissa Selapsari dengan NIM 25080100091 dari absen 1. Halo, kenalkan nama aku Indra Dirawan dengan nomor NIM 25080010697 dengan nomor absen 33. Dari kelompok berapa? Kelompok 4. Kita dari kelompok 4. Sobat Hukum, selamat datang di Ngopi Bareng Hukum dengan aku, Sela, yang akan membawakan acara hari ini. Kita akan membahas tentang sistem hukum di Indonesia. Oke guys, sebelum jauh-jauh kita bahas sistemnya, kita tanya nih ke narasumber pertama kita, Kak Chelsea. Sebenarnya sistem hukum itu apa sih, Kak? Jadi sederhananya tuh sistem hukum itu adalah mesin besar yang terdiri banyak bagian. Semua bagian saling terhubung biar keadilan itu bisa jalan. Baik. Nah, benar. Jadi itu hukum itu nggak berdiri sendiri, tetapi bergantung dari peraturannya, lembaganya, dan juga masyarakatnya. Menurut aku intinya itu yang penting semuanya itu harus bekerja bareng biar nggak ada yang kacau di salah satu sisi. Soalnya kalau mereka itu nggak bareng itu bakal buat satu sisinya berat. Mungkin seperti itu. Nah, sekarang kita bahas 4 sistem hukum besar yang ada di Indonesia. Oke, yang pertama Kak Chelsea nih. Oke, menurut Kak Chelsea, sistem hukum besar yang ada di Indonesia itu salah satunya apa sih, Kak? Jadi sistem hukum, jadi civil law, jadi dasar sistem hukum di Indonesia. Jadi khasnya ada kodifikasi dan undang-undang sebagai sumber hukum utama. Dan hakim gak wajib ikuti putusan yang lama, jadi semua serba tertulis dan teratur. Oke. Baik, Kak. Di Indonesia juga sendiri menganut sistem common law, di mana sistem common law itu beda banget dari yang lain, di mana sumber hukumnya ini dari keputusan hakim sebelumnya. Jadi kalau ada kasus yang mirip, hakim bakal melihat putusan yang dulu. Itu namanya preseden, di mana sistem ini tuh banyak dipakai di negara Amerika dan Inggris. Salah satunya juga Indonesia juga memakainya. Nah, selanjutnya itu ada sistem hukum Islam dan sistem hukum adat. Nah, kalau buat sistem hukum Islam itu dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Dia nggak cuma mengatur hubungan antar manusia aja, tetapi juga mengatur hubungan dengan Tuhan. Kalau hukum adat itu terbit dari kebiasaan di dalam masyarakat di daerah tertentu yang masih dihormati di masyarakat itu. Nah, hukum adat ini kenapa tetap dipertahankan? Karena selama ini hukum adat tidak pernah bertentangan dengan hukum nasional seperti itu. Setelah kita tahu semuanya, Indonesia masuk sistem yang mana sih, guys? Di Indonesia kita menganut sistem hukum Eropa kontinental alias civil law. Masih dasar tertulis. Tapi uniknya, kita juga sebagai negara Indonesia masih ngakuin hukum adat dan juga hukum Islam dalam praktiknya. Betul tuh. Jadi bisa dibilang sistem hukum di Indonesia itu fleksibel. Dasarnya itu civil law, tapi terbuka buat nilai-nilai lokal dan keagamaan.
Oke guys, jadi kesimpulannya yaitu sistem hukum Indonesia itu kombinasi antara keaturan, nilai moral, dan kearifan lokal. Ngasih dasar tertulis. Lah ngajarin pentingnya konsistensi. Kalau Islam dan adat itu ajaran kebersamaan dan keagamaan. Dan semuanya saling melengkapi buat keadilan di Indonesia. Terima kasih udah dengerin Ngopi Bareng Hukum.